Berarti Danantara tuh cara yang salah. Cara yang salah. Ini bukan kendaraan yang tepat. Kenapa? Merasa bahwa total aset yang 14.000 triliun ini bisa diagunkan mengeluarkan obligasi untuk membangun proyek-proyek besar. Nggak bisa, Cing. Kita kasih solusi. Profesor Ferry Latuhihin. Ini profesor andalan saya nih, pengamat ekonomi. Dahsyat, Anda dosen juga kan ya? Iya. Wih, ngeri. Dan justru malah tim ahli dari kemenangan Prabowo Gibran. Betul. Tapi di sini malah Anda tanda kutip mengkritisi program beliau. Bukan mengkritisi ya, sebenarnya memberikan masukan. Mantap, kita bahas nih. Prof, rame belakangan ini, semalam aku nonton di berita di TV terkait indeks harga saham gabungan IHSG. Ya, market jebol. Ya. Ini turun sampai berapa? 6% ya? Iya, 6 lebih sampai 7%. Dahsyat. Sangat dahsyat. Semalam aku nonton tuh sampai bengong-bengong, kenapa bisa begini nih? Banyak yang mengira bahwa gara-gara ini ketakutannya pemegang saham ketar-ketir gara-gara bank-bank ini kan sangat besar ya ketika bank-bank yang tentunya mungkin yang melantai bursa. Iya, betul. Nah, mereka di dalam ini ya mungkin pemegang saham dan lain sebagainya terlibat. Ini ketakutan gara-gara bank-bank tersebut, BUMN lebih tepatnya, yang menjadi penopang, yang kuat di lantai bursa, ya kan? Tapi harus masuk dan terlibat dalam program Danantara. Betul. Apa hubungannya sih? Bener gak sih kayak gitu? Iya. Karena sudah gini, yang menarik adalah sebetulnya kemarin market kita amburadul, ancur-ancuran, sampai trading halt, ya minus 7%, sementara market di luar hijau. Kok bisa ya? Kalau dulu kan selalu omongan saya di counter dengan alasan-alasan, enggak, Pak Ferry salah karena market semua juga buruk, ya kan? Oke. Ya saya bilang beda, kita punya satu yang namanya unique risk yang membuat kita drop. Nah, apa unique risk itu? Saya bilang satu Danantara. Ya, ketika Danantara diluncurkan idenya dan memasukkan bank-bank ke dalamnya, ya kan, Bank Mandiri, BNI, BRI, ya kan, di luar bank adalah PLN, Telkom dan segala macam ya. Nah, ini bank-bank ini langsung dibuang sahamnya. Karena kan pemegang saham bingung, ya kan, ngapain dibawa ke dalam satu rumah yang namanya super holding, ya kan, mereka curiga dong. Takutnya nanti ada apa-apa dengan bank ini. Ya, itu wajar, Bos. Korupsi misalnya? Ya, misalnya, ya walaupun bukan korupsi, mungkin alokasi dananya tidak tepat karena ada kekuasaan, ya kan? Tidak melalui prosedur yang benar, yang seharusnya kredit ditolak, ini harus ditandatangani. Kan bisa, ya kan? Kalau di dalam satu rumah yang namanya super holding, ya kan? Oke, kenapa waktu itu Anda nggak reaktif ketika kita meeting di rumah Hang Tuah? Ketika waktu kita setting untuk bantu program Astacitanya Pak Prabowo Gibran, saya dari kasih solusi, saya juga rutin ke sana bareng sama Pak Ketua Reza Arta gitu kan. Itu kan kita ngomongin terkait waktu itu memang ekonomi syariah sih. Waktu itu belum kecium adanya kita mau bikin Danantara. Belum, saya tahunya pada saat saya diajak meresmikan gedung Danantara ya, potong tumpeng ya, walaupun belum diresmikan oleh Pak Presiden ya, institusinya. Tapi gedungnya ini diresmikan potong tumpeng dan di situ saya baru tahu ada yang namanya Danantara, ya kan? Karena saya kan dari Hang Tuah ikut tuh rame-rame sama teman-teman ke gedung Danantara kan. Saya tanya, ini Danantara ini apa? Danantara ini akan menjadi sovereign wealth fund yang terbesar di dunia dengan total aset 900 miliar US dollar atau 14.000 triliun untuk membangun negeri ini. Dengan jalan apa? Aset-aset ini kita leverage up sampai 7 kali katanya ya. Jadi kalau 900 miliar US dollar aset kita, maka kita bisa pinjam uang ya kan sampai 6 kali lipat dari 900 miliar, berapa beribu bilion ya. Dan ini nggak masuk akal. Tapi bagus kan idenya berarti Prof kalau terrealisasi? Bukan masalah realisasi. Kalau cuma ngumpulin aset sih semua orang juga nggak usah sekolah tinggi-tinggi ya, SD juga bisa ya namanya ngumpulin gitu kan. Ini aset A, B, C ya kumpulin gitu kan, nggak usah sekolah tinggi-tinggi ya kan ya. Nah, yang menjadi masalah adalah pertama adanya bank yang masuk ke dalam sana. Bank ini kan nggak boleh ya kan, sedikit aja isu ada bank itu bisa terjadi bank run, Bos. Yang namanya bank run itu bisa menjadi systemic risk, kolaps seluruh ekonomi kita. Misalnya satu bank A ya dicurigai, wah ini nggak benar nih bank, maka diraslah semua nasabahnya, ambil duitnya kan. Nah, nasabah bank B dan C mikir juga bank B sama C sama, karena kan namanya banking tuh interconnected, ya kan? Ya kan, akhirnya bisa semua domino efek
runtuh, ya kan, ekonomi bisa bubar. Oleh karena itu ketika saya tahu ada Danantara, saya bilang kepada Pak Ketua Dewan Pakar, Pak, empat mata saya ngomong di Hang Tuah, tolong deh dikeluarkan yang namanya bank. Ya kan, karena ini nggak bisa saya enak-enaknya mengelola bank, apalagi dibawa ke dalam satu rumah kan gitu. Ya ternyata tidak dikeluarkan begitu Danantara diresmikan, bank itu ada di sana. Orang sell terus bos, yang namanya saham bank tuh bleeding habis-habisan loh. Oh, pada ngejual semua ya? Jual semua karena dia bilang, wah gua ngeri megang saham bank ini, bank Himbara yang masuk ke dalam Danantara, dan itu ada faktanya. Saya ngomong tidak pakai akal-akalan, ada faktanya bahwa saham-saham itu berguguran. Ya kan, karena masuk ke Danantara gitu kan. Maka saya bilang pertama adalah ide membentuk Danantara untuk meleverage aset-aset itu tidak mungkin. Bank itu misalnya kalau dibilang 14 miliar US dollar atau 14.000 triliun. 14.000 triliun. Bang, gini bos, kita yang harus kita hitung bukan asetnya tapi net worth-nya. Iya. Ya kan, misalnya bank itu kan 10%, 15% equity, selebihnya dana pihak ketiga. Ya kan, berarti kan cuma 10% kan net worth-nya kan. Bagaimana bisa diklaim 100%, kan nggak mungkin. Ya kan, itu dana pihak ketiga loh, bukan aset kita. Ya kan, bagaimana masa orang punya kita mau utangin, ya kan. Nah itu satu. Yang kedua, perusahaan lainnya seperti Pertamina sama PLN itu kan public service obligation, penugasan. Bukunya pun hijau karena ada subsidi dari negara kan gitu. Siapa yang mau minjemin duit dengan aset kayak gini? Oh, bukunya hijau karena sebenarnya subsidi. Iya. Kalau nggak subsidi berarti EBITDA-nya merah. Merah. Iyalah, ini kan karena subsidi, ya kan. Kayak waktu zaman, saya lupa, maaf kalau salah ya. Garuda Indonesia. Pernah tuh begitu tiba-tiba langsung 57 triliun apa gimana. Sementara, itu karenanya ada suntikan bukan sih? Enggak, itu karena haircut, potong utang. Oh iya, saya agak lupa tuh. 18% haircut itu. Kalau Bukalapak pas IPO kenapa anjlok? Kalau Bukalapak different story, tapi udah jelas kalau Garuda itu karena haircut utangnya 82%, maka tiba-tiba bukunya jadi hijau. Iya itu. Oh itu saya lupa ya waktu itu ceritanya, bukan karena ada subsidi atau investor baru masuk ya? Bukan, itu karena haircut. Oke, lanjut. Anyway. Terus? Nah jadi kalau dibilang mengumpulkan aset ini untuk sekuritisasi atau mengeluarkan obligasi, nggak ada yang mau jaminan aset ini. Orang kalau mau mengeluarkan obligasi, kayak kita nih mau pergi ke bank ya kan, mau minjem duit ya kan, bank nanya gini, kamu mau bisnis apa kan gitu, ya kan, cash flow-nya bagaimana ya kan. Walaupun kita punya jaminan rumah 2 kali lipat, bank nggak lihat itu tier 2. Ya emang bank bilang gue mau dagang rumah, yang gue pengen lihat adalah cash flow lu masuk akal nggak kan gitu, ya kan ya. Nah sekarang dengan Danantara ya kan mau bikin proyek apa? Ya kan, lantas cash flow-nya bagaimana? Siapa yang mau ngasih minjem duit kepada Danantara? Kan nggak ada. Oke, tahan dulu sebentar. Seru nih, sebentar. Tahan Prof ya, izin Prof ya. Ini menarik teman-teman semua nih. Padahal ternyata kita baru awal udah langsung kenceng banget nih Prof Ferry ini. Tapi menarik. Gini Prof, kita runut satu persatu dulu. Tadi Anda juga sempat menyebutkan bahwa saya ngomong 4 mata sama Ketua Dewan Pakar. Apakah yang Anda maksud adalah Prof Burhanuddin Abdullah? Iya. Oh, oke. Make sure dulu nih, make sure. Oke, lanjut. Gini, kita runut satu persatu karena memang ramai sekali Anda juga di berita-berita sebut isu Danantara buat market saham jadi down. Ferry Latuhihin, ini indikator masyarakat tidak bisa menerima. Dan banyak ya teman-teman nyari keyword nama beliau, kasih keyword juga Danantara atau mungkin indeks harga saham gabungan atau apapun itulah. Nanti pasti ramai tuh berita-beritanya di sini. Oke? Nah, gini teman-teman. Kondisi ekonomi, Anda sebagai pengamat ekonomi dan juga saya pengen belajar lah. Anda pasti kan makro, mikro. Kalau saya kan mungkin baru mikro aja nih, ngelihat dari UMKM apa segala macam. Tujuannya adalah gini, kondisi negara, koreksi kalau saya salah ya Prof ya. Kondisi negara kita lagi nggak punya uang. Betul. Makanya ekonomi kebagi menjadi 2, ya kan? Ekspansi, kontraksi. Sekarang kondisinya kita lagi kontraksi. Betul. Daya beli melemah apa segala macam. Stakeholdernya siapa aja tuh yang kena korban ya? Pasti kan pemerintah, produsen, konsumen, simpelnya gitu. Betul. Oke. Dengan kondisi negara nggak punya uang untuk subsidi, likuiditas buat masyarakat, bantuan sosial dan lain sebagainya, yang mana memang harusnya kita nggak boleh ngerampok haknya masyarakat. Mungkin dikasih pajak, kemarin sempat ramai juga PPN 12%. Tapi tenang aja katanya UMKM nggak kena. Anyway, ya pilihannya mungkin salah satunya adalah menggunakan obligasi, utang. Tapi nggak mungkin kalau kita utang lagi, ya
gimana bayarnya? Betul. Nah, dengan kondisi nggak punya uang seperti ini, Prof, maksud saya adalah mungkin ada satu strategi kali sama Pak Prabowo. Disclaimer, mungkin di sini kan Anda justru malah pengen membantu pemerintah dong ya, Oh iya, bukan iya. nyerang Bukan, tanpa bukan. arah Bukan, gitu ya. enggak. Oke. Nah, mungkin upaya untuk pemerintah bikin Danantara biar kita dapat uang kali, Prof. Ya kan reasoning saya bilang mau dapat uang dari mana? Ya dari profit yang diputer dibikin super holding agar ya nginvest sana, nginvest sini, mungkin tadi benar jaminan sana, jaminan sini, apa segala macamnya, agar biar dapat uang lagi untuk bantu masyarakat. Enggak. Ya, PFN misalnya, Pusat Film Nasional, sampai diaktifkan kembali. Kemarin Pak Dasko juga kan kunjungan, ada direktur utama baru, Ivan Seventeen gitu kan. Karena melihat bahwa BUMN biar yang tadinya mangkrak pengen dihidupin lagi. Maksudnya gini, boleh dong kita hargai apresiasi upaya Pak Prabowo dan para tim gitu kan, karena memang segala cara dilakukan untuk masyarakat biar negara dapat uang lagi. Kayak mungkin BUMN lain akan diaktifkan lagi gitu biar dapat uang, biar berbisnis gitu. Kayak gitu-gitu gimana Prof ngeliatnya, Prof? Ya kendaraannya bukan super holding. Oke, sebelum nanti Anda kasih tahu solusinya apa sebenarnya ya. Pastikan nonton sampai akhir teman-teman semua. Nih kalau pengamat ekonomi berbicara nih, kayaknya saya juga penasaran pakai apa ya. Ya mungkin ilmu saya masih cetek ya. Satu persatu berarti Danantara tuh cara yang salah. Cara yang salah. Anda berani ngomong gitu? Oh iya berani. Wow. Saya punya alasan gitu loh. Saya berani bilang salah, dan udah berapa kali di mana-mana saya bilang ini bukan kendaraan yang tepat. Kenapa? Boleh saya terusin ya? Boleh. Kan ide awal Danantara ini katanya mengacu kepada ide Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo, ya kan? Yeah. Bapaknya Prabowo. Yang kebetulan saya juga pernah ketemu muka pada waktu saya ketua PPI Rotterdam. Saya studi di Rotterdam, kan beliau juga lulusan Rotterdam. Saya undang beliau ya, jadi tamu kita gitu kan. Nah, kalau mengacu pada ide beliau yaitu dividen dari BUMN profit BUMN ini dikelola, itu bukan super holding yang dibutuhkan, tapi special purpose vehicle. Beda sama super holding. Ini entity sendiri, satu entity seperti INA ya, Indonesian Investment Authority ya. Nah, di situ nanti duit itu dikelola ya kan. Duit yang sedikit ini ya kan. Sedikit kenapa? Kemarin kan total dividen dari katanya total aset 14.000 triliun, total dividen cuma 81 triliun, berarti kan cuma 0,5 ya. Iya lagi. Persen ya. Oke. Ya kan duitnya kecil sekali ya. Kok harus memerlukan rumah yang begitu besar untuk istilah begini, Anda beli rumah 2 hektar cuma untuk melihara 1 tikus. Oke. Kan analoginya gitu ya. Anda bikin kandang tikus 1 hektar gitu kan. Padahal tikusnya ya tikus gitu. Ini kan lucu gitu ya. Jadi makanya saya bilang Anda salah kalau membuat Danantara sebagai super holding, kecuali sebagai special purpose vehicle seperti INA. Nah, itu yang pertama salah. Yang kedua yang lebih salah lagi, merasa bahwa total aset yang 14.000 triliun ini bisa diagunkan, mengeluarkan obligasi untuk membangun proyek-proyek besar. Nggak bisa, Cing. Net worth-nya cuma 10%. Oke, tahan di sini. Harusnya butuh berapa persen untuk dapat obligasi? Nggak masalah, mau 10%, mau 5%, bukan itu. Begitu kita mau membangun, mau investasi, apalagi project based unit is cash, bukan aset. Oh, oke. Ya? Paham ya? Makanya saya bilang bukan super holding yang dibutuhkan, SPV. Ya kan, dengan cash yang dibayarkan dari dividen tadi, Anda mencoba mencari partner untuk investasi project base. Ngapain? Maka saya bilang bikin rumah 1 hektar padahal yang isinya cuma 1 tikus. You got the point ya? Ya, paham. Artinya mungkin kalau cara cemennya, simpelnya, ngapain pakai saham, kan bisa pakai sukuk, maksudnya gitu? Enggak juga, gini, untuk yang dimaksud dengan oleh Pak Sumitro adalah mengelola dividen BUMN, ya kan, apakah itu untuk investasi saya juga nggak tahu, apakah untuk proyek gitu kan ya, yang udah jelas kendaraannya istilah gini, kalau itu yang dimaksudkan, dan saya setuju juga dengan Pak Sumitro, kenapa? Karena dividennya kan kecil sekali. Ya kan, ngapain bikin rumah yang besar super holding dengan merasa bahwa nanti kita bisa sekuritisasi, kita bisa jualan obligasi dengan jaminan bank A, bank B, bank C, Pertamina, PLN, ya kan, lantas ada main ID. Nah, siapa yang mau minjemin duit? Bisa nggak? Coba you go to the market.
keluarin obligasi. Kalau tujuannya adalah untuk hilirisasi yang panjang sekali dan tidak jelas cash flow-nya. Kan gitu bos, ujung-ujungnya saya mau minjemin duit kepada bos dengan jaminan apa? Bos, cash flow-nya bener nggak sih bos? Saya nggak perlu jaminan. Jaminan tuh nomor 2. Iya bener sih. Iya harus kas dulu memang. Ya exactly, itu kan Iya dalam bisnis kan gitu. Nah sekarang saya tanya, nah itu pertama visi misinya ya udah salah. Ya kan, bukan kendaraan yang kita butuhkan, bukanlah super holding tapi SPV. Yang kedua, yang lebih bermasalah lagi adalah manpower bos. Di situ kan kita lihat ada Rosan, tadinya Mulyaman Hadad ya. Mulyaman Hadad saya juga gugat di Bak Dewan Pakar. Saya bilang Pak Mulyaman Hadad bukan orang yang tepat karena dia nggak pernah punya big exposure di big corporate, nggak pernah punya pengalaman mengelola perusahaan-perusahaan besar. Beliau tuh regulator, ya kan? Nah akhirnya ada Pandu. Enggak, kemudian baru muncul. Ya kan? belum. Pandu Om Doni itu belum muncul? Belum. Nah, kemudian dirubah susunannya, yaitu bukan Mulyaman Hadad CEO-nya, tapi Rosan. Ya kan? CIO-nya Pandu, COO-nya Doni. Ya kan? Tapi tetap Rosan kan boleh dibilang walaupun dia profesional, tidak terlepas dari baju politiknya. Ya kan? Ya kan dia ketua TKN 02. Ya kan ya? Pandu juga tidak terlepas dari baju politiknya melalui omnya, LBP, ya kan? Nah makanya menjadi pertanyaan adalah apakah nggak ada orang-orang lain yang bisa menangani itu ya, menduduki jabatan itu. Kan banyak, ada Yonan, ada Glenn Yusuf, ya kan, ada Agus Marto, ya kan, dia semua profesional yang udah teruji. Tapi kan lebih seniornya Pak Mulyaman Hadad dibanding Pak Agus Martowardoyo. Untuk di BI? Enggak, ya tapi kan Pak Mulyaman nggak pernah punya exposure. Percuma mungkin duluan siapa? Bener kan ya? Gubernur BI duluan Pak Mulyaman dibanding Pak Agus Marto kan? Pak Mulyaman nggak pernah pun jadi gubernur. Pak Mulyaman dia tuh. Pak Burhanuddin Abdullah. Iya. Duluan Pak Burhan kan? Iya. Nah maksudnya kan, jadi di sini maksud Anda adalah bukan berarti tolak ukurnya siapa duluan yang menjabat atau senior siapa di Gubernur Bank Indonesia yang mengatur perekonomian, tapi lebih kepada orangnya tepat nggak di bidangnya. Iya, kayak waktu itu bukan Pak Burhan ya, Pak Mulyaman Hadad yang dijadikan CEO. Nah saya bilang Pak Mulyaman bukan orang yang tepat karena dia regulator, dia nggak pernah punya pengalaman memimpin perusahaan-perusahaan besar. Kalau Pak Agus Martowardoyo? Ya iyalah, beliau kan memimpin bank ya kan, ya kan, terakhir komisaris utama Bank Mandiri, sekarang komisaris di GoTo ya kan. Memang exposure-nya di big corporate. Saya bukan bias, saya juga kenal banget sama Pak Agus Marto juga enggak, cuman kenal nama aja. Oke. Ini ngeliat dari track record berarti Anda ya Prof? Saya melihat track recordnya karena ini perahu yang besar, orang harus jelas nih, sama lah kayak Anda membawa pesawat besar kan, biar bagaimana pilotnya siapa bro, kan gitu. Ya kan, kalau bukan tukang Gojek yang gue males kan gitu. Keren banget ya analoginya. Ya kan, salah nyemplung ke laut nih. Gitu. Masalahnya ini udara nih bos, bukan darat. Bukan darat nih, nggak bisa nyari pohon. Ya, oke. Tapi berarti kalau lihat dari strukturnya, gini Prof, di Norwegia pakai, kita jangan ngomongin tentang di sana cocok, di sini cocok dengan kondisi cash flow-nya dulu deh ya. Kita nggak lagi bahas EBITDA dulu, kita nggak lagi bahas tentang cash flow, kita nggak lagi bahas itunya dulu aja. Tapi yang dibahas sekarang ini adalah negara-negara yang maju saat ini adalah sukses menjalankan pemutaran dari profit sehingga mendapatkan cuan, yaitu negara bekerja sama dengan BUMN di negara tertentu atau negara tersebut. Kalau nggak salah kan berarti Norwegia pakai BUMN ya, betul? Cina pakai juga. Yang terdekat Hasanah, yang terdekat juga Temasek, kan mereka juga pakai gitu. Maksudnya yang salah di mana gitu? Ketika kok Indonesia salah gitu loh? Padahal niatnya sama-sama, tujuannya untuk ngebangun BUMN untuk dapetin duit lagi. Saya bilang dari awal, ide mendirikan Danantara adalah ide dari orang yang tidak paham bisnis dan ekonomi. Yaitu? Ya, jadi jangan samakan apapun yang tadi kita bilang dari Norwegia, Cina sampai Singapura. You know what? Berdirinya sovereign wealth fund mereka itu akibat kelebihan duit. Setiap bisnis entity yang ada membayar dividen abundant, maka diperlukan satu rumah yang namanya super holding. Artinya apa? Ini rumah berdiri di atas fondasi duit, cash. Bukan di atas fondasi aset, asetnya busuk pula. Bagaimana sih?
Kalau ngomong badan investasi artinya apa? You have the liquidity to invest. Ya kan? Ini kan beda basisnya. Ini udah asetnya busuk, banyak masalah kayak kasus Pertamina, LPEI. Aduh, ya kan you know lah kan. Gimana bisa dipercaya dengan sekumpulan aset yang dibilang moral hazardnya tinggi? Ya, kalau bisa nyolong aja gitu kan begitu dapat jabatan di BUMN. Kan itu terkenal di mana-mana, Bos. Ini mau dibikin lagi suatu holding yang lebih besar lagi, bukannya orang tambah curiga. Nah, udah gitu lebih gila lagi, APBN dipotong 306T, sebagian atau 200T atau berapa ratus T untuk modal awal Danantara. Gimana nggak drop ekonomi kita dari pemotongan 300T aja spending udah berkurang. Ya, yang kedua ada lagi yang lebih gila lagi, yaitu proyek makan bergizi gratis yang tidak tahu duitnya dari mana sampai 300T mungkin budgetnya. Padahal dengan modal 10T 15T makan bergizi gratis bisa jalan. Seperti saya bilang, pakai sistem voucher dan berikan kepada mereka yang membutuhkan. Nggak semua across the board. Masa anak Jakarta yang mampu, anak Medan, anak Semarang, anak Bandung yang mampu orang tuanya dikasih makan gratis, itu pun tidak adil. Sama aja kayak kita subsidi BBM. Kok orang yang kaya juga ikut mendapatkan subsidi. Kalau BBM dikomplain, kok ini nggak dikomplain seperti disengaja. Sehingga ada timbul pertanyaan, nah ada apa ini? Kan bisa dengan 10T 15T dan tepat sasaran. Nah saya khawatir juga anak-anak yang tidak membutuhkan ini setelah beberapa bulan dia muak gitu loh. Kan bisa aja gue biasa kasih jajan 50.000 sama mama gue beli KFC beli apa. Ini kok menunya menu 10.000 gitu kan. Daun kangkung, daun kelor mungkin. Ya, lama-lama kan mereka. Nah kalau itu terjadi jadi apa makan bergizi gratis? Jadi makanan ayam. Risikonya tinggi sekali, Bos. Kalau mereka bilang ya anak-anak kota-kota besar yang nggak butuh banget, dia bisa bosan. Dia bilang nggak mendingan gue makan di kantin. Tapi ya ini sayang harus sayang. Ini hari ini jadi makanan ayam, bener. Pakai voucher tadi ya. Bener. Aku nggak ngomong nonsense. Kalau mau argue with me silakan. Oke. Jadi aku kasih solusi loh. Ya bukan mengkritik. Ya, gimana mau mengkritik? Justru beliau ada di barisan tim ahlinya Pak Prabowo kan? Exactly. Walaupun misalnya aku tidak di barisan, aku nggak akan ngomong nonsense. Orang bisa kecam aku dan aku malu. Iya, justru maksudnya ini objektifnya Anda. Objektif aja gitu loh. Let's talk. Kalau aku salah, let's argue. Ya kan, pokoknya yang penting aku tidak dengan bertujuan menggoyang siapapun, menggoyang presiden. Enggak, aku bilang kebijakan ini kan ada yang lebih baik. Justru maksudnya kesimpulannya Anda sayang sama Pak Presiden, tapi karena justru di samping-sampingnya Pak Presiden yang mengganggu. Saya khawatir Pak Presiden ini, kalau saya lihat pitching dari A sampai Z, beliau saya yakin punya niat baik membangun negeri ini. Cuman kembali lagi Bos, kan beliau tidak sendiri. Ya dikelilingi orang-orang yang kita nggak tahu niatnya gitu loh. Aduh. Ya, saya yakin Pak Prabowo sendiri punya minat baik. Saya yakin banget dengan keyakinan itu saya ikut bergabung di Dewan Pakar kan gitu. Ya, tapi along the way setelah terpilih ini kan, kan you know lah, ya kan, yang pura-pura musang ya kan, ada berbulu domba kan banyak. Padahal presidennya sendiri saya yakin baik. Tapi begitu dilihat, wah ini orang kan kita nggak bisa keluar dari kekuasaan kalau mau ini itu deketin lah. Ya kita nggak tahu yang deketin penjahat apa bukan kan gitu. Ya. Prof, aku dapat kesimpulan nih, Prof. Iya. Sedikit nih istilah keuangan ya. Kan rumus dari keuangan kan berarti kan matriksnya. Plusnya ini adalah atasnya profit, bawahnya loss. Iya. Ada surplus, ada defisit. Iya. Vertikal horizontalnya. Ya kan, jadi profit berdekatan dengan loss, ya kan, surplus berdekatan dengan defisit. Jadi kalau salah ya bisa berubah tuh dari profit ke loss. Artinya dari 4 matriks tadi, kalau kita bagi tanda plus gitu, kalau perusahaan mau buka cabang, dengan catatan harus dengan kondisi dia profit dan dia surplus, punya cash. Iya Bos. Simpelnya gitu kan. Betul. Bahayanya adalah ketika pengen banget kita buka cabang untuk memperluas apa segala macamnya, kan pakai franchise aja kali ya, kita buka titik sini kali ya, ini sewa di sini cakep banget ya. Bayangin nih kalau 1 bulan 1 cabang aja untung 100 juta. Berarti kalau kita punya 10 cabang berarti 1 miliar. Cakep banget di sebulan ini kan gitu kan ya. Itu kan ya. Nah, tapi nyatanya mungkin kondisi keuangan kita
ya oke lah agak profit tapi nggak punya cash. Lebih parahnya lagi udah rugi defisit. Iya. Nah, maksudku berarti yang dimaksud dengan tadi Prof katakan kalau kita mau puter investasi harusnya pakai cash, kondisi keuangan kita cash dulu. Iya dong, surplus dulu bos. Cina itu bisa membangun gila-gilaan. Ya konstruksi, you go to China, semua bahkan speed trainnya itu termewah di dunia. Dari mana duitnya? Dari trade surplus. Dia nggak ngutang. Lah kita ini kan ngutang. Kan bagaimana? Ya kan ngomong tuh Cina kita bisa membangun segala macam apa aja buatan Cina. God made the world, the rest is made in China. It happens. Karena trade surplus. Dan dia punya cadangan devisa 3.200 triliun US dollar. Kita cuman 100 sekian US dollar. Gak ada apa-apanya. Jadi China can afford it. China bisa membangun ini, membangun itu. Bahkan sangat mewah yang namanya Guangzhou, Shanghai, whatever. Name it. Ya kan? Beda dengan 40 tahun yang lalu. China sekarang. Dengan income per kapita dia sekarang bos 12.000. Hampir 3 kali lipat kita. Oke, sebentar. 40 tahun yang lalu itu Cina gimana cara bangun ekonominya? Caranya coba kita pengen tahu. Iya. 40 tahun yang lalu kan Cina boleh dibilang from zero lah ya, dari peninggalan Mao Zedong. Ya kan diambil oleh Deng Xiaoping. Deng Xiaoping bilang oke, kita komunis partainya, tapi ekonominya harus kapitalis. You have to compete, kompetisi, tidak ada negara ikut campur. Ya kan? Pertama adalah sektor pertanian, ya kan? Siapa yang membuat keuntungan surplus silakan ambil, tidak diambil oleh negara. Ya kan ya. Nah akhirnya mereka dengan merubah cara berpikir dan sistem ekonominya jadilah China today. China becomes a miracle dalam sekejap. Tapi jangan lihat China adalah hasil Deng Xiaoping. China adalah bangsa yang tua udah ribuan tahun bos. Jadi bukan pakai BUMN diputer ketika dia maju ya? Ya bukan lah, dari mana waktu sih itu ya? ujungnya. Malah BUMN di sana harus kompetisi satu sama lain. Jadi Ya lewat kan? sektor apa tadi? Pertanian. Pertama adalah sektor pertaniannya dulu, ya kan, bagi petani-petani yang bisa panen surplusnya silakan ambil sebagai keuntungan. Kalau dulu kan semua di-acquire oleh negara. Ya, petani miskin, ya kan ya, akhirnya dibebaskan pasarnya. Nah, asing melihat ini kesempatan bos, dengan jumlah manusia di atas 1 miliar manusia, pasarnya besar. Daratannya gampang dijangkau, tidak seperti Indonesia ya. Indonesia terdiri pulau-pulau ya kan, mereka lebih gampang ya. Asing masuk, foreign direct investment, buruh masih murah dan pendidikan bagus. Berarti buruh murah dengan otak yang bagus. Jadilah China today bos. Oke. Foreign direct investment bos. Awalnya kan China nggak punya duit. Kayak kita udah nggak punya duit, asing nggak mau masuk. Ya pakai duit siapa? emang ya kan, emang udah bisa pakai jampi-jampi kemenyan ya kan, tumbuh 8% kan nggak bisa. Kita harus tetap berani mengundang foreign direct investment, memberikan fasilitas kepada mereka, menggampangkan bisnis mereka, tidak dengan birokrasi yang ribet seperti di Vietnam sekarang. Barulah kita bisa pelan-pelan taking off ke arah 5%, 5,5%, 6%. Ini tiba-tiba dia mau 8%. Dari mana 8%? Sedangkan I-Core kita aja 6,7 loh. Ya bayangin, dengan I-Core 6,7 berarti produktivitas kita sangat rendah. Dan itu terbukti di zaman Jokowi. Jokowi jor-joran membangun infrastruktur sampai utang naik 3 kali lipat. Tapi ekonomi kita nggak pernah lebih dari 5% tumbuhnya. 5,2 dapat. Ya 5,2 kan nggak sampai 7%-nya seperti di China kan. Iya benar. Ya targetnya sih 7% Pak Jokowi, tapi qadarullah nggak tembus itu juga. Itu udah habis-habisan membangun infrastruktur hebat. Saya puji Pak Jokowi dengan Pak Jokowi sekarang ada MRT, ada LRT. Saya nggak menafikan itu, ya kan? Tapi saya ngomong dalam bahasa ekonomi, dengan infrastruktur yang digenjot habis-habisan oleh Pak Jokowi, naiknya cuma 5,2%. Nah, itu ini mau 8%, pakai dukun mana, Jack? Gila kali. Ya tuh kan 5,2. Iya 5,2 itu kan udah gila-gila infrastrukturnya bos. Nah sekarang nih mau ke 8%, bayangin 3%. Ya kan itu perlu berapa puluh ribu triliun investasi. Ya kan dengan I-Core 6,7. Makanya kan kemarin lucu waktu rapat DPR tuh antara Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas nggak setuju karena Menteri Keuangan bilang 5%, targetnya Menteri Bappenas ya 8%. Saya bilang 8% endas bu. Karena kenapa? Karena nggak masuk akal. Kita nggak punya duit loh. Dan kita nggak juga menarik FDI. Cina nggak punya duit, tapi dia seksi di mata FDI.
Datanglah berbondong-bondong. Dan orang begitu FDI masuk, lu tanah gratis. Siapa yang gak happy, bos? Pasang duit situ, asal lu bawa koper. Ya kan? Ini enggak, bos. Udah setengah mati ngurus izin. Udah mati-matian keluar ongkos feasibility study. Tiba-tiba regulasinya dirubah. Ya itu. Come on, man. Siapa yang mau invest di sini? Gimana cara narik FDI itu gimana cara? Waduh, nah ini kan orang bertanya bagaimana narik FDI? Iya biar kita seksi. Orang kita subur kok, kita oke kok, kelihatannya kita besar kok, kepulauan kok. Bos, ini demokrasi juga kecelakaan, bos. Kecelakaannya gimana, bro? Kecelakaan gini, bisa gini, peraturan gubernur bisa beda dengan peraturan tingkat kabupaten. Karena otonomi daerah. Iya. Ya. Bisa juga tidak kongruen dengan peraturan pusat. Ini kecelakaan. Otonomi daerah ini kecelakaan. Kalau menurut aku. Dari zaman Orde Baru. Otonomi daerah produk era reformasi dong. Reformasi ya. Berarti dikembaliin lagi bisa nggak? Ya susah ya. Cuma undang-undang gitu. Ya ajuin aja. Susah ya. Susah. Oke. Konkretnya gimana sekarang, Prof? Anda kan Dewan Pakar juga kan, tim ekonomi Pak Prabowo. Dan sekarang kondisi udah begini nih. Kita udah terima kan takdirnya begini, Prof. Daripada akhirnya kita juga cuma teriak-teriak, ya kan? Mendingan kita kasih solusi. Solusi saya gini ke pemerintah. Gimana caranya menggapai 8%, Prof, pertumbuhan ekonomi kita biar merata jadi punya lapangan pekerjaan banyak pertama gitu. gini lah, kalau 8% itu sampai 2029, 2030 nggak akan pernah tercapai. Ya kan karena tidak ada foreign direct investment dan kita tidak punya fiscal space untuk investasi, ya kan? Lupakan itu. Nah sekarang bagaimana fiscal space kita yang sempit ini tidak sesak napas. Rasionalisasi program makan bergizi gratis. Kan tadi saya bilang nggak perlu duit 200-300 triliun. Kalau memang dirasionalisasi dengan sistem voucher itu 15-10 triliun dan tepat sasaran, bos. Ngapain harus 300 triliun kalau 10-15 triliun bisa dilakukan dan tepat sasaran. Maka saya pun bertanya nih, Pak Presiden, ini si operator ini punya niat apa sih dengan uang sebesar itu? Mungkin Pak Presiden nggak tahu, kan gitu. Ini nih, ya kan? Sekali lagi saya tidak mau menjatuhkan Presiden. Saya masih percaya Pak Prabowo itu punya niat baik. Tapi kan bisa aja di sekelilingnya tidak baik. Bikin angka-angka yang fantastis dan Pak Presiden percaya aja kan bisa. Ya kan? Apalagi backgroundnya Pak Presiden bukan ekonom ya. Iya, jadi saya gini, saya memberikan masukan, bukan mau menjatuhkan. Oke. Ini dengan kondisi seperti ini, kenapa tadi Prof ngajak obrolannya ke makan bergizi gratis? Maksudnya berarti kita ngelangkah dari situ udah pilihan yang tepat sebenarnya untuk ngerubah pertumbuhan ekonomi kalau memang bangsa kita cerdas, kita susupin pendidikan. Enggak juga. Gimana maksudnya? Enggak juga. Dia bilang makan bergizi gratis untuk bikin bangsa kita cerdas dengan memberikan gizi, enggak juga, ya kan? Lah kan memang nyatanya gimana cara menekan angka stunting atau mungkin daya serap jadi literasi aja kita. Bos, kalau stunting itu udah kena di rahim ibu, di perut ibu sampai balita. Once orang kena stunting, dikasih gizi setelah umur 5 tahun, mau berapa banyak pun nggak ngefek karena kemampuan kognitifnya udah terbentuk. Jadi yang namanya stunting itu sifatnya preventif, bukan ngobatin. Oh, mencegah. Mencegah, ya. Jadi kayak gini lah, you lihatlah video-video anak SMK, badannya seger-seger SMK lo ya, mukanya berseri-seri, nggak kelihatan dia kurang gizi. Ditanya 9 kali 6 berapa? Iya, gue nonton tuh videonya kan, tuh. Astagfirullah. Ini kan bodohnya bukan dari gizi, dari sononya emang udah bodoh ini anak. Maaf ya tuh saya. Yeah. Jadi variabel yang menentukan kepintaran kita tuh banyak, bukan gizi. Ya gizi salah satunya kali, Prof. Ya gizi salah satunya, tapi gini, anak yang bergizi kan belum tentu pinter. Buktinya anak-anak ini nggak kurang gizi. Zaman saya jauh lebih buruk dengan zaman Mas Deryo gizinya. Ya, apalagi dengan zaman anak-anak milenium sekarang yang tadi SMK 9 kali 6 bingung. Zaman saya 9 kali 6 anak SD pun udah bisa langsung nebak. Kenapa juga zaman sekarang yang gizinya relatif jauh lebih bagus 9 kali 6 bingung. Nah, ya ini bukti loh, kalau mau melakukan studi yang benar ya begitu.
Bukan dengan kita gaji investasi 2045 akan jadi pinter, jadi semua istilahnya Einstein 1, Einstein 2, Einstein 3. Lu kasih makan kangkung. Iya. Bukan, maksudnya kebanyakannya kan gini kali, Prof. Dia bukannya pendidikan tapi malah kebanyakan gadget, eranya digitalisasi, jadi bablas pelajarannya. Ya kan banyak variabelnya aku bilang. Seseorang menjadi pandai itu bukan karena gizi toh. Dan orang yang bergizi cukup pun belum tentu pintar. Kalau memang lingkungannya tidak menentukan, ini kan masalah. Nah, ada dua asupan. Ada asupan badan, fisik, yaitu makanan. Ada asupan psikis. Iya. Asupan spiritual. Ya. Ini yang menentukan, Bos. Ya kan? Cara orang tua mendidik anaknya menentukan ini anak jadi apa. Kan gitu. Bukan cara orang tua ngasih makan itu anak aja, tapi cara berkomunikasi misalnya itu menentukan sekali. Dan kembali lagi soal gizi, tidak ngefek. Banyak zaman sekarang dibandingkan zaman saya, gizinya jauh lebih bagus dibandingkan zaman saya, baby boomers, ya kan? Ini kan misalnya, tapi kok gue dulu rasanya SD udah ngerti itu. 9 kali 6 54, ya kan? Sekarang 9 kali 6 nanya emak lo. Ya kan? Ini kalau kita ngomong gizi ya. Jadi enggak, ini program menurut saya program pemborosan yang sangat dahsyat. Kita enggak usah hilangkan tapi rasionalisasi. Masih ada harapan dong ya? Ya ada harapan, rasionalisasi di daerah-daerah tertinggal yang tidak kebagian atau memang membutuhkan sama. Bahkan kemarin kan ada video orang Papua bilang kita nggak perlu makan gizi gratis, yang kita perlukan adalah sekolah. Gimana caranya kita nangkep pelajaran kalau kita lagi nggak bergizi gitu loh, Prof? Ya kan nggak semuanya nggak bergizi. Kenapa harus semua? Kan saya bilang kasih yang memang tidak bergizi. Kan kalau lihat anak-anak di kota-kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, mana ada anak yang loyo-loyo? Nggak ada. Saya lihat yang kurang gizi. Kita bukan Bangladesh tahun 70-an loh. Iya. Kok kenapa mereka harus dapat? Kasihlah mereka yang memang benar-benar membutuhkan di daerah pedalaman yang tertinggal, yang orang tuanya tidak kasih mampu makan jajan. Kan itu banyak. Dan tepat tidak, di situ tepat. Kasih sistem voucher tidak mematikan kantin mereka. Kalau sekarang kan kantin-kantin pada mati. Gara-gara dikasih makan bergizi gratis. Dan banyak isu loh. Sayurnya bau. Ya kan, terus ada pernah bekas gigitan katanya. Ini isu yang beredar di masyarakat. Ini karena terlalu besar covernya, susah mengontrolnya, akhirnya jadi bencana dan bisa urusan dengan BPK nanti. Kalau saya jadi ketua Badan Gizi Nasional, saya akan bilang, Pak, ini nggak make sense. Yang make sense adalah tadi sistem voucher. Kasih mereka kepada mereka yang memang betul-betul membutuhkan. Kalau perlu anak-anak yang hidupnya sehari-hari di jalan, nggak di sekolah. Karena orang tuanya nggak mampu menyekolahkan mereka. Kasih mereka makan juga. Nggak usah mereka harus sekolah. Kan gitu. Itu lebih tepat sasaran, Bos. Oke. Ini lagi-lagi kita pengen justru membasmi, tanda kutip, oknum-oknum yang mengganggu jalannya pemerintahan kali ya. Dari program-program yang sebenarnya mungkin oke. Mungkin jangan-jangan gini. Bisa jadi nggak jangan-jangan Pak Presiden pengennya justru 10 triliun. Tapi mungkin sebelah-sebelahnya bilangnya jangan Pak Presiden, kurang lah 300 triliun. Bisa. Why not, bisa. Dan Pak Presiden kan orangnya baik hati. Dia percaya aja sama orang yang bilang sama dia. Saya yakin saking baiknya dimanfaatkan sama orang. Saya yakin kalau Pak Presiden nih kita bikinin budgetnya, Pak, kita cuma perlu 10-15 triliun. Pak Presiden tahu untuk melakukan aja ini aja yang kita perlukan. Saya yakin beliau setuju. Tapi kan banyak bisa aja orang menggunakan kesempatan. Kita harus cover semua nih 82 juta manusia. Masalahnya duitnya dari mana? Akhirnya apa? Pajak mau dinaikin. Lah kalau gitu sama juga. Anak gue lo kasih makan gratis, emaknya yang bayar. Iya juga ya. Iya kan kurang duitnya, jadi pajak harus naik. Iya benar. Kan gitu. Iya. Jadi gratis dari mana? Bapaknya di PHK. Kan gitu. Hukum ekonomi harus paham lah, ya kan. Oke. Sekarang kalau kita lihat, Prof, ya memang ring 1 lah ya. Ya mungkin A1 ring 1 terkait ekonomi lebih lanjut gitu ya. Lebih dalam gitu ya. Nggak maksud untuk membentur-benturkan, tapi sebenarnya orang-orang atau ekonom-ekonom yang ada di sekeliling Pak Presiden, Pak Prabowo yang terhormat gitu. Ini menurut Anda
Ya di luar dari nama-namanya lah. Kompeten apa enggak sih yang sekarang? Kalau lihat hasilnya kayak begini ya, PHK di mana-mana ya sekarang mulai ya. Terus juga pertumbuhan ekonomi mungkin nggak sampai 5%. Yang saya pertanyakan kembali lagi, sumbangan ekonom kita tuh apa gitu kan? Kalau ngelihat kan sama aja nggak ada pemerintah juga pertumbuhan akan segitu kan gitu ya istilahnya ya. Oke. Jadi sumbangan pemerintah terutama ekonomnya apa? Ya mungkin mereka punya masing-masing wacana ya, membangun ini membangun itu. Tapi saya lihat sih nggak ada yang ngerti. Wow, serius? Iya. Sebegitunya? Satu kali ada kali? Enggak. Hah? Enggak. Tapi ada nama di kepala Anda? Memang menjadi biang kerok, tanda kutip. Nggak maksud untuk sebut namanya? Enggak, bukan biang kerok ya. Mereka nggak paham ekonomi gitu. Kenapa dipilih? Ya nggak tahu. Apa Kan ini? saya bilang, kemarin kan masalah tekstil. Misalnya ini terjadi nih Sritex, PHK besar-besar. Saya bilang, jangan dianggap ini terjadi tiba-tiba. Ini dari tahun 2000, industri ini udah dying. Pelan-pelan udah depleting. Declining? Udah declining. Kok nggak ada yang komplain? Kalau ekonom cuma bisa ngitung inflasi, exchange rate, suku bunga naik turun, ya itu mah bukan ekonom gitu kan. Sekolah sampai SMK juga cukup. Nggak usah sampai S3, S6, S500. Iya. Datang dengan satu usulan, dengan satu model pembangunan, dan model itu adalah executable. Saya belum lihat. Orang bilang ini terjadi deindustrialisasi, maka kita harus melakukan reindustrialisasi. Nenek, lu gue juga bisa dari dekere, ya balikannya. Kan nggak usah ngomong, ya kan? Modelnya bagaimana? Apa yang harus di-reindustrialize? Sektor mana yang membutuhkan itu, ya kan? Kimia dasar, ya kan, technical dasar, ya kan, ya, atau sektor-sektor manufacturing, ya kan apa nih yang konkretnya, ya kan, nggak bisa. Nah ini diperlukan kacamata mikro untuk membangun, bukan makro yang sifatnya helikopter view. Cuma lihat doang kulitnya, penyakitnya dia nggak tahu, ya kan. Oke. Ya, jadi benar-benar harus paham sektor-sektor mana yang perlu kita genjot, sektor-sektor mana yang tidak perlu kita. Saya usulkan dari dulu, ya kan, sektor 2 yang bisa dibangun. Pertama adalah pariwisata. Setuju. Kita masa kalah sih sama Thailand? Padahal kan negara kita luas, ya kan, pemandangan kita juga tidak kalah, rakyatnya juga ramah-ramah. Kok kita kalah sama Thailand aja? Sama Malaysia sebelah kita juga kalah, yang negaranya lebih kecil. What's wrong with this? Lakukan kajian. Kenapa ini yang seharusnya bisa menjadi pemasukan devisa, ya, menjadi alat pertumbuhan untuk ekonomi lokal loh, ya kan, ekonomi di daerah, karena labor intensif. Yang namanya pariwisata itu pakai labor, bos, ya kan, dari tukang batu yang SD sampai yang sekolahnya manajemen S1, S2 kepake untuk hotel, ya kan ya. Jadi ini sangat across the board menggunakan labor. Kok ini nggak dikembangkan? Anda kan di dalam, Prof. Nah, apa yang menjadi obstacle? Nah, ini kalau boleh Anda jujur nih. Maksudnya Anda menjadi dewan pakar, ditunjuk, dipilih, ditetapkan, dilantik mungkin. Artinya berarti kan peran Anda waktu kemarin gimana? Apakah jangan-jangan ada yang bermain juga di sekitar Anda? Oh enggak, saya tidak bisa ngomong dengan orang yang tidak paham ini saya. Oh, I see. Makanya saya bilang, problem kita ada kekurangan manpower. Gitu. Satu. Yang kedua, institusinya nggak paham dibangun. Misalnya tadi saya bilang, yang seharusnya institusinya membangun SPV, kok dibangun super holding? Ya salah lah. Kalau Anda mau dari sini ke 100 meter, ngapain naik pesawat? Kan naik beca bisa. Kenapa Anda mesti beli pesawat? Oh iya. Ya, cuman dari Kebon Jeruk mau ke Tanah Abang. Naik Gojek juga bisa kan gitu. Nah, inilah pembangunan institusi parah, manpowernya juga parah. I bet ekonom kita mediocre. Nggak paham apa? Nggak paham mikronya. Yang mereka lihat helikopter view. Oh bagus nih, cakep nih gitu ya. Iya. Wah keren nih, bonus demografi nih, ya kan, umur young people, yang population umur 28, 29, ya kan, bla 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 bla. Dia nggak kelihatan kesulitan yang mendasar pada tataran mikro.
Bagaimana? You want to give solution. Ya kan? Oke. Memang kita lihatnya ya iya sih. Butuh yang mikro, butuh yang Nah ya kemarin taktis. Kan dibentuk Dewan Ekonomi Nasional. Dewan-dewan gini udah ada sejak zaman SBY. Nyatanya? Apa hasilnya? Tanya ekonomi kita di situ-situ aja, nggak bisa bergerak dari 5%. Ya kan? Okay. Jadi problemnya adalah kembali lagi. Bahkan saya sempat mengatakan kalau lu mau membangun satu negara, yang lu butuhkan tuh investment banker, bukan ekonom. Contoh, Amerika. Siapa yang membesarkan Amerika? JP Morgan. Investment banker. Warren Buffett. Warren Buffett, investment banker. Iya. Ya kan? Itu bukan. Di kita ada investment banker. Ya kita banyak. Pandu Syahrir. Ya memang beliau Pak, saya salut. Pandu memang very professional, academic backgroundnya adalah Stanford. Ya betul kan? Tepat dong untuk Danantara. Ya masalahnya kan dia punya political color. Oh. Banyak yang sekelas Pandu juga banyak, nggak harus Pandu. Dia bukan exception lah, dia pintar tapi bukan exception. Jadi ditempatkan sebagai chief investment officer. Iya, harus orang-orang yang tidak punya kaitan dengan politik. Biar bagaimana Pandu tetap punya punya om yang political colornya kental. Ikan belum tentu jangan-jangan mungkin opungnya begitu, tapi beliau jangan-jangan profesional. Enggak, lebih baik gini, bukan jangan-jangan. Yang penting cari aja yang paling bersih dan sekelas dia kan gitu. Kalau kita pakai jangan-jangan ya akhirnya asumsi terus gitu ya. Nah, masa nggak ada sih yang lain kan gitu. Oh ya. Ya kan Ya banyak. Cuma tim scoutingnya Pak Prabowo ini. Ya kan itu dia. Siapa yang makanya saya bilang kembali lagi, satu institusinya menurut saya adalah tidak tepat. Yang kedua manpowernya juga tidak tepat gitu loh. Jadi makanya Danantara tidak dipercaya gitu loh. I have the reason gitu loh. Apalagi ada bank di situ, saya bilang bank dikeluarin, ini bahaya karena kemarin kan Rosan sempat mengeluarkan statement, oh jangan takut kita tidak mengambil dana bank. Lah kalau kamu tidak mengambil dana bank, kenapa bank dimasuk tidak dikeluarin? Kan gitu. Ngapain dengan bank ini kan gitu. Prof udah ngasih tahu kan sebenarnya kan? Terus kenapa nggak nyampe? Ya nyampe di wakil dewan pakar kok saya jawab. Saya rasa Rosan pun jawab, baca. Oh. Kan masih ada wakil dewan pakar. Ada WA grupnya ya? Ada Rosan, ada Wisnu di situ. Ada Pak Rahmat Pambudi. Dan dan saya ngomong belak-belakan seperti yang saya ngomong di sini. Ngapain saya harus takut? Kan saya punya alasan. Decision maker ya? Enggak ada decision maker di situ kan, pada pembaca. Bukan. Maksudnya kenapa tetap lanjut gitu loh? Yang pasti kan ada kan pemegang keputusan. Tetap Pak Rosan lagi. Ya kan saya bilang di situ Pak Rosan pertama juga dua kaki nggak bisa lah, itu melanggar undang-undang BUMN menurut aku. Satu sebagai Menteri Investasi, kedua sebagai CEO Danantara, satu sebagai operator, satu sebagai regulator. Bagaimana sih? Saya kasih masukan, itu kan fakta kan gitu kan. Saya nggak memfitnah. Terus apa jawaban di WA Group? Nggak ada ya, nggak bisa. Kayaknya cuma menggelintirkan saya punya ini aja, ide-ide saya, masukan-masukan saya. Ini nggak bisa Danantara kayak gini. Dan saya harap Danantara dibekukan dulu lah. Juga di WA Group Dewan Pakar, di mana Pak Rosan juga ada, Pak Wisnu juga ada, semua menteri juga situ ada. Saya bilang kalau bisa dibekukan dan MBG ini dirasionalisasi menjadi 10-15 triliun lah. Makan bergizi gratis, enggak ratusan triliun begitu. Pertama kita nggak punya duit, dan kalau punya duit pun itu pemborosan yang sangat dahsyat karena tidak tepat sasaran. Wow. Udah di grup ya. Ya mudah-mudahan ini kan sebenarnya kita tujuan di sini adalah untuk membangun negara. Oh iya, saya tidak mau ngapain ngejatuhin negara, saya juga yang rugi dong. Iya. Justru kita malah ada kode-kode tadi ya. Ini cakep banget nih. Mudah-mudahan tayangan ini juga. Coba kalau ada yang tahu tepat sasaran, nyampein ke siapa, meskipun video-video ini juga pasti kan akan kita kirimkan juga sampai ke Pak Prabowo gitu ya. Tapi maksudnya adalah mungkin teman-teman share deh tayangan ini deh. Siapa tahu kepikiran, mungkin kita lagi ngobrol gini nggak kepikiran seseorang atau someone, siapa nih kira-kira yang memang pantas ya, coba share. Jangan-jangan mungkin biar ini menggulung nih video ini, jadi nyampainya benar-benar kuat secara validasi gitu loh. Ya kan, validatif. Ya kan kalau gini, forum yang bagus di dalam demokrasi adalah forum diskusi, ya kan, sehingga open semua maksud-maksud, tujuan-tujuan, alat-alatnya, mediumnya, ini terbuka semua di atas meja, ya kan. Tinggal kita cari siapa yang benar kan gitu, ya kan. Jadi semua transparan dalam forum demokrasi ini, semua transparan. Saya berani ngomong karena saya punya alasan.
Saya punya tujuan. Alasan saya adalah bla 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 sehingga tidak diperlukan satu super holding. Yang dibutuhkan adalah SPV. Itu kan alasan. Kenapa tadi alasannya bla 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 gitu kan ya. Jangan Anda mau dari sini ke Bonjuruk ke Tanah Abang beli pesawat, cukup beli motor kan gitu. Ya kan ya. Ya, tapi gini Prof, ini menarik ya. Masalah SPV atau misalnya lembaga atau apapun itulah. Ini kita hayal-hayal boleh dong ya. Kan siapa tahu kan ini jadi kegambar sama Pak Prabowo gitu ya. Misalnya Anda sebagai CEO di lembaga atau SPV tadi atau apapun itulah bentuknya. Misalnya Anda ditunjuk sebagai kepalanya, selevel menteri misalnya. Nah, kita langsung praktis aja boleh dong. Kasih solusi nih channelnya ekonomi mikro to makro nih. Jadi harus clear nih di sini nih. Ini pengusaha semua nih yang nonton atau investor semua yang nonton. Jika Anda mungkin ditunjuk sebagai CEO-nya lah. Kalau tadi mungkin Prof juga udah bilang bahwa kayak Danantara nggak usah lah, ya udahlah apalah namanya Danantari kayak atau apalah misalnya. Pokoknya tujuannya gimana caranya negara dapetin duit, negara bisa maju tumbuh 8%. Anda sebagai CEO-nya. Nah, misalnya dites gitu, langsung dipilih sama Pak Prabowo. Anda kan nyari orang-orang ini siapa? Boleh nggak kita kayak main bola tuh All Star gitu kan, strikernya ini zaman kita kecil dulu gitu kan. Nah, terserah lah Anda mau nyebut nama atau mungkin Anda mau sebut job desk-nya atau si levelnya apalah sistemnya atau gua nggak pakai CIO lah, gue pakainya misalnya cukup CFO misalnya atau misalnya apalah bahasanya. Apa kalau ada sebut nama juga boleh lagi. Lebih bagus. Coba kira-kira Anda bakal buat apa negara nih? Kayak gini, institusinya sendiri harus kita benerin, Bos. Ya jadi tadi saya katakan, saya tidak memerlukan satu super holding, ya kan satu, ya kan yang saya perlukan adalah kendaraan kecil. Project base, ya kan seperti INA gitu kan. Nah kalau saya mendapat tugas itu, saya akan bikin yang namanya fund. Misalnya saya bikin green fund, ya kan. Green fund itu, ya kan, itu fund yang tujuannya untuk membangun ekosistem. Ya, maaf Prof, kira dikit Prof. Ya kan? Nah, itu tujuannya untuk membangun ekosistem. Ya, misalnya adalah hutan, ya kan kita hijaukan lagi, gambut kita hijaukan lagi, ya kan. Ya, mangrove kita hijaukan lagi. Nah ini fund ini akan menghasilkan carbon credit, ya kan? Carbon credit ini punya nilai, Bos, ya kan? Dengan saya mendirikan fund, asing masuk, saya membangun ekosistem, rakyat saya gaji 3 kali UMR, Bos. Happy nggak? Ujung-ujungnya FDI ya nanti ya? Ujung-ujungnya FDI. Oh iya. Tapi kendaraannya adalah fund, bukan super holding. You see? Oh iya. Beda kan? Ini beda sangat bertolak belakang ya. Salah, makanya saya bilang kalau saya bilang Anda salah, saya punya alasan. Yang mana yang benar? Nah inilah yang saya ceritakan. Nah akhirnya fund ini membuka platform menjadi triple P, public private partnership. Ya kan? Kalau ada uang negara di situ 20%, selebihnya private, entah dari asing entah lokal, dan uang itu mengucur ke rakyat. Bukan cuma mandat di pengusaha. Kan gitu. Ya kan? Bahkan saya bilang kalau green fund ini saya bikin, saya bisa mungkin setelah NDC tahun 2030, saya bisa setor 2.000 triliun loh kepada negara. Bayangin. Setengah APBN loh. Ya kan? Dari mana? Dari sovereign carbon credit yang saya olah, yang dipercayakan kepada saya untuk mengembangkannya. Harus seperti itu, Bos. Gila, gue baru melek lagi. Ya, nggak bisa dengan super holding. Gimana orang mau invest ke aset, mau invest ya duit lah. Iya. Kita jadi enggak ya, misalnya, ya kan saya juga pengusaha juga jadi mikirnya begitu ya, ngapain invest ke aset ya? Iya, makanya saya bukan mau menjatuhkan Pak Presiden, bukan mau menjatuhkan pemerintah. Ini masukan loh. Iya. Justru ini bagus. Justru bagus. Maaf Prof, kita coba diskusikan. Ini bagus. Biasanya di luar sana justru malah ini bedakan teman-teman ya, yang memang mengkritik untuk menjatuhkan, tapi sama dengan memberi masukan. Iya, kenapa saya bisa berani bilang ini salah? Karena ada yang lebih baik. Kenapa MBG gaya begini kita cover seluruhnya salah? Karena itu tidak tepat sasaran kan gitu. Dengan budget yang lebih kecil itu jauh lebih tepat sasaran gitu kan ya. Administrasinya lebih gampang, ketua BGN tidak gampang kena KPK BPK dianggap korupsi. Lah iya loh. Ini managing uang segini besar jangan enak-enak loh. Wah, itu diaudit selesai tuh. PPATK kebuka semua tuh ya. Iya kan jauh. Kenapa sih nyari yang susah kalau yang gampang itu ada dan tepat sasaran kan begitu. Wow, Profesor Ferry Latuhin. Saya nggak mau. Ya. Waduh. Ini seru banget ya kalau ngobrol sama beliau ya. Artinya masih ada waktu nggak?
Ada, asal memang mau menanggapi masukan-masukan yang positif. Jangan dianggap mau menggoyang. Coba cernakan baik-baik usulan-usulan yang masuk. Saya siap dipanggil untuk berdiskusi. Bahkan soal Danantara pun saya siap dipanggil untuk berdiskusi dan saya robah bisnis modelnya. Ini salah. Tapi saya tidak akan cerita di sini karena ilmu itu mahal ya. Iya benar, jangan. Confidential. Iya, confidential. Tapi maksudnya kan PT-nya udah apa ya? Korporasinya udah kebangun. Anda mau rombak apa dari Danantara? Kan, bisnis modelnya kan saya bilang ibarat bayi. Danantara ini bayi yang sudah lahir. Tapi saya lihat bayi ini cacat. Tapi nggak bisa dimasukin lagi ke rahim ibunya dong. Sudah lahir. Sebab kalau dibatalkan malah kacau. Kan? Itu membuat malu pemerintah dan presiden. Waduh, kalian udah stempel sekarang dibatal. Ini negara apa Karang Taruna sih kan gitu. Oke. Iya kan ya. Nah sekarang bayi yang jelek ini gitu kan, yang market juga nggak percaya karena saking jeleknya ya, ditolak oleh market. Bagaimana nih kita dandanin ya kan, kita sisirin ya kan, kita bedakin ya kan, sampai acceptable gitu loh. Masih bisa. Tapi saya nggak cerita di sini. Jangan, nanti aja. Ini saya gatel pengen telepon lewat jalurnya Om Doni nih. Kayaknya saya lebih dekat ke Om Doni. Oh gitu. Om Doni Oscar ya. Iya kan. Maksudnya boleh dong nanti kita ngobrol-ngobrol ya, ajak aja. Iya kan Anda juga pasti kan kenal juga. Cuma maksudnya Om, seru nih Om nih kayaknya nih Om. Kita bahas nih. Ya, kita tujuan saya satu. Mari kita sama-sama tukar pikiran, mencari yang benar untuk membangun negara ini, bukan mau menjatuhkan. Yes. Amin. Mudah-mudahan nanti ke depannya benar-benar terrealisasikan lah. Setuju sih tadi kata Prof. Ferry ya. Maksudnya ini agak bertolak belakang memang sebetulnya. Saya pikir masih ada harapan karena background saya kan bukan ekonom seperti Anda gitu. Ini masalah kembali lagi kalau soal Danantara adalah bayi yang sudah lahir dan jangan dibatalkan. Kalau dibatalkan berarti mau memasukkan lagi kantong ibunya, nggak mungkin. Bagaimana bayi yang ini kita benahin sama-sama sehingga kita mendapatkan satu polisi dan dipercaya kembali oleh masyarakat. Kan gitu. Perusahaannya kan nggak dibatalin, tapi di dalam udah ada si levelnya Prof, masalahnya Prof. Enggak, nanti kita benahin bisnis modelnya bagaimana supaya bisa dipercaya oleh masyarakat. Oh, maksudnya CEO-nya gitu ganti gitu? Ya dengan sistem dengan bisnis model yang ada sekarang, Bos. Ini malah orang nggak percaya. Tadi saya bilang, kalau memang misalnya bank tidak diambil dananya, banknya keluarin dong. Kenapa harus dimasukin ke dalam? Nggak make sense. Dan bank punya sistemik risk. Kalau orang satu nggak percaya kepada satu bank, dia pelan-pelan satu orang memindahkan depositonya ke bank lain, tarik liquidity kering, collapse Bos. Iya. Bank lain hari juga kena. Kayak waktu zamannya bank kena apa sih waktu dulu tuh? Krismon itu kan ada Bank Exim. Iya macam-macam. Iya. Mandiri kan jadinya. Iya likuidasi ya. Likuidasi. Ya kan kena kan semuanya. Iya, nah makanya saya bilang saya tidak setuju dengan bank ada di situ. Dan sekarang bagaimana? Oke, Danantara udah lahir, bagaimana kita pelan-pelan bisa istilahnya mentransformasi menjadi project based developer, tapi melalui tadi SPV kecil. Udah tahan dulu, jangan dibocorin lagi. Iya. Nanti aja kita ngobrol sama Pak CEO. Gimana Pak CEO? Kita lewat dari Bapak Doni kali kan mungkin bisa diajak ngobrol. Kemarin saya juga sempat ngobrol. Kalau dari saya kan kemarin ngobrolnya ya mungkin nggak bisa cerita panjang tapi sama udah ngobrol. Tapi bukan dari sisi ekonominya. Kita kemarin mungkin ini udah cara Allah juga ya, Prof. Makasih ya. Maksudnya udah datang ke sini juga. Kemarin kita mikirnya tuh dua sama juga gitu ya. Maaf saya nggak bisa detailkan lagi ceritanya kami ngobrol apa, tapi intinya adalah outputnya tuh kita coba benerin secara PR. Nah tapi percuma juga PR-nya mau kita cantikin, kita cakepin, tapi kalau memang misalkan dari sisi produknya juga masalah gitu ya. Bisnis model bukan PR. Iya, masalahnya itu. Di dalam bisnis orang tidak ngomong PR, itu marketing. Iya, nah aku alhamdulillah dipercayanya ke sana. Tapi pas banget nih waktunya belum terlambat banget. Begitu aku go, kita gas secara mempercantik, memarketingin, mempiarkan, tapi nyatanya kalau market nggak percaya, bisnis modelnya nggak dipercaya. Iya. Makanya alhamdulillah nih. Adalah bisnis modelnya. Iya, ujung-ujungnya ke sana, bisnis plan-nya, visi misinya, bisnis modelnya. 3 itu aja ngobak-ngobek. Ya kan? Lalu you talk about investment, where does the money come from? Iya. Ya kan? Berapa cost of capitalnya? Berapa IRR-nya? Ya kan? Time frame daripada grace period-nya berapa lama? Semua numbers.
Ya kan? Jadi itu ke situ nantinya. Ya, makanya aku bilang kalau mau membangun sesuatu libatkan investment bankers. Mereka yang tahu cara gitu. Mereka yang tahu modelnya gitu. Tuh, Inong, lihat kan kemarin sempat kita baca tuh struktur organisasi Danantara. Kan ada CEO, CIO atau CEO gitu ya, pakai I sama COO. Nggak ada CMO kan? Itu makanya kenapa saya tolak gitu loh. Saya pikir enggak bercanda. Nggak ada. Emang nggak ada ya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Tanya Pak Rosan ya. Nggak ada CMO-nya. Mungkin tadi mau nawarin ke saya kan tolong cantikin tak dulu benerin dulu bisnis modelnya Pak. Ya elah, udah ngobrol sama Prof Ferry. Bisa ngomong begitu gue ya. Siap, mantap. Beliau butuh Anda juga. Nanti lah kita coba obrolin ya. Karena buat kebaikan bangsa gitu. Benar. Saya mau open discussion. Siap. Ada lagi Prof yang mau disampaikan sebelum kita ini sejam nggak kerasa banget ya ngobrolnya. Nggak boleh sampai subuh nih kita ngomong nih. Tapi asik. Asik ya. Kalau mau tahu lebih lanjut nanti kita bikin aja. Kita cek dulu teman-teman feedback di kolom komen ya. Di kolom komen gue mau denger komennya apa. Dalam artian kalau memang lu setuju sama perkataan Prof Ferry barusan yang terkait SPV atau mungkin banyak fun apa segala macamnya. Terus coba dalamin lagi. Kalau memang ternyata responnya luar biasa, mungkin kita bisa bikin part 2 tapi boleh. untuk ngejawab respon-respon dari teman-teman semua ya. Boleh. Siapa tahu kan ada pejabat yang ikutan komen. Siapa tahu ada pejabat yang WhatsApp saya juga. Ya kan? Kita nggak tahu kan. Oh, itu kok jadi kepikiran nih. Coba dong update dong. Gue pengen tahu. Lu pancing begini Der. Gue mau denger deh jawabannya Ferry gimana. Siapa tahu gitu kan. Bisa. Buat bangsa kita, Prof. Ya kita enggak. Kembali lagi tujuan saya juga kan kembali. Bukan untuk menggoyang, tapi mau membangun. Gitu lah ya. Nih makanya saya datang dengan reason, dengan alasan. Ya bukan dengan istilahnya lu salah yang bener apa lu kagak tahu jangan ngomong. Gitu ya. Nah kembali lagi ibaratnya kalau memang kita mau sama-sama benahi dengan hati yang tulus masih bisa dibenahin. Ya kan misalnya tadi rasionalisasi MBG supaya juga kepala BGN-nya gampang, tidak stres ya kan. Dana yang dikelola juga lebih kecil dan lebih tepat sasaran, tidak terjadi pemborosan. Uang yang sebesar gitu mendingan bikin rumah sakit, ya kan, daripada diborosin. Bikin sekolahan yang baru kan lebih produktif. Ketimbang akhirnya nanti nggak dimakan jadi makanan ayam. Iya benar. Tapi terakhir nih Prof, ya sebelum kita tutup nih, ngomong-ngomong tadi masalah ketua BGN ya apa segala macam gitu ya. Tapi kan semua janji-janji Pak Prabowo, Gibran di Astacita ini kan udah kerekam di Bappenas masalahnya Prof. Maksudnya kan harus direalisasikan. Ya duitnya kan nggak ada. Jadi bisa bargaining lagi ke Bappenas. Ya kalau duitnya ente aya, bisa ngomong begitu ke Bappenas. Ya bisa aja. Kan kemarin kan waktu debat Cawapres kan pasti udah kedata semua dari Bappenas. Kan kembali lagi ada yang namanya budget constraint ya, ada kendala anggaran. Kalau memang nggak ada, kita mau ke Paris tapi punya duit cuma 2.000 perak, cuma nyampe Bogor, kan mau naik apa ke Paris kan gitu. Tinggal ngomong aja, kan, Pak ini. Ngomong aja, Pak duit cuma goceng gitu, naik apa ke Paris berenang. Cukup sampai Tanjung Priuk, dari Tanjung Priuk mana berenang gitu kan lucu. Joni Indo kali Joni Indo kali. Zaman itu ya. Semoga Allah merahmatinya. Boleh. Ya kan? Ya, nanti jadi sesuai dengan budgetnya lah, dengan kapasitas. Kita tidak bisa melewati batas-batas yang memang sudah dibatasi. Ya kan? Nggak bisa itu. Kalau dipaksakan malah kita bunuh diri kan ya. Waduh. Oke, tutup deh Prof terakhir. Pas banget nih. Mau nutup jadi nggak jari-jari, seru ngobrol sama Anda ya. Jika dipaksakan. Aduh, jangan bilang Anda jangan ngomong Krispon nih, jangan bikin takut nih. Krispon part 2 gitu. Jujur, ini begini udah adanya. Istilahnya kasarnya mungkin maaf ya izin punten. Nggak nurut lah apa kata Prof Ferry. Kalau ternyata ini caranya works gitu misalnya belum dicoba tapi udah bodo amat kita gas. Apa yang terjadi pada Indonesia? Sovereign rating kita pasti di downgrade. Kalau sovereign rating kita di downgrade, ya kan, itu bisa menyebabkan dolar lari ke 20.000. Mati. Nah makanya saya bilang jangan dipaksakan. Kemarin kan market crash sudah dipaksakan. Saya udah ngomong 2 minggu, 3 minggu sebelumnya. Jangan dipaksakan. Ini terjadi crash. Dan terjadi memang sampai akhirnya saya dianggap dukun. kan gitu ya. Pada datang minta menyan sama saya. Kita kasih solusi.